Halo teman-teman semua, kembali lagi pada video saya ini. Nah, di sini pada video kesempatan ini saya akan membahas mengenai cara pengaturan dokumen. Di sini untuk cara pengaturan dokumennya yaitu menentukan jenis dan ukuran ataupun style dari huruf pada Microsoft Office Word 2007 maupun 2000 yang versi tertingginya. Nah, di sini saya memiliki sebuah teks yang sudah terbuka melalui Microsoft Office Word. Di sini saya akan melakukan pengeditan pada teks ini. Nah, di sini ini hanya sebuah contoh. Jadi saya menggunakan satu halaman saja agar durasi video ini nantinya bisa singkat, sesingkat mungkin, dan teman-teman juga paham dan tidak bosan untuk menonton video ini. Nah, di sini saya akan mengedit terlebih dahulu. Sini kita taruh terlebih dahulu kursor poinnya, kita tekan delete hingga nanti baris demi baris akan berganti, akan menyatu seperti ini. Nah, di sini coba backspace, spasi, karena kan di sini kita membutuhkan cuma cukup 2 paragraf saja. Nah, di sini untuk kalimatnya sudah kita rapikan serapi mungkin dengan cara melakukan pengeditan pada dokumen. Dan selanjutnya untuk melakukan atau merubah jenis huruf, langkah pertama yaitu kita blok terlebih dahulu, ataupun kita blok semua, ataupun salah satunya juga boleh teman-teman, untuk membedakan mana jenis huruf yang ini dan mana jenis huruf yang itu. Nah, di sini setelah kita blok, di sini kita pergi ke menu home ini. Di sini ada yang namanya Calibri ataupun Times New Roman nantinya. Di sini kita ganti. Di sini kita ganti jenis hurufnya. Kita akan pilih Times New Roman, atau ini juga bisa kita ganti untuk membedakan. Kita cari contohnya yang ini. Saya akan buat Bookman All Style. Untuk jenis huruf yang resmi yang biasa digunakan yaitu yang pertama Times New Roman, dan yang kedua yaitu Calibri. Calibri ini biasanya digunakan oleh pada contoh surat ataupun dokumen lainnya, ataupun kita bisa ganti dengan Arial. Nah, jenis huruf ini biasanya sering digunakan untuk dalam pengeditan dokumen-dokumen tertentu. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan merubah ukuran huruf. Nah, di sini untuk cara merubah ukuran hurufnya, silakan teman-teman blok saja, dan di sini kita akan ganti 12. Kita ketikkan angka, atau teman-teman bisa klik saja panah yang ini teman-teman, panah ke bawah. Kita pilih ukuran hurufnya, terserah mau yang mana. Dan saya akan buat untuk judul terlebih dahulu, contoh teks latihan. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk cara menebalkan teks, silakan teman-teman blok saja teks yang ingin ditebalkan, dan di sini kita akan klik yang icon B ini, atau teman-teman bisa lakukan dengan cara menekan pada keyboard Ctrl B, dan secara otomatis teks ini sudah ditebalkan. Dan jika teman-teman ingin membuat huruf tersebut miring, caranya yaitu dengan blok teks yang ingin dimiringkan. Contohnya ini kata reformasi ini. Nah, di sini kita klik yang ini, icon I ini atau italic. Di sini untuk menggunakan keyboard, silakan teman-teman tekan saja Ctrl I. Bisa melalui keyboard, bisa klik yang icon ini. Nah, secara otomatis teksnya akan miring. Oke, selanjutnya saya akan rubah terlebih dahulu teman-teman yang ini. Kita buat ukuran agar sama besarnya. Dan untuk langkah selanjutnya, di sini untuk cara
menggarisbawahi tulisan, di sini kita blok terlebih dahulu teks yang ingin atau tulisan yang ingin kita garis bawahi. Di sini teman-teman klik saja icon U ini atau underline, atau tekan Ctrl plus U pada keyboard. Oke, secara otomatis teks tersebut sudah digarisbawahi. Itu merupakan perintah-perintah yang dasar untuk pengeditan teks. Dan selanjutnya contohnya ini ada kata-kata yang contohnya yaitu 1 kilometer kubik. Nah, di sini pada angka 3 ini, di sini kita ingin membuat yang namanya angka 3 itu berada di bagian atas. Jadi angka 3-nya kecil di bagian atas, teman-teman. Dan di sini untuk caranya kita akan blok terlebih dahulu angka 3-nya. Nah, di sini untuk caranya, di sini kita akan pilih yang ini, teman-teman, X yang pangkat 2 ini, teman-teman. Nah, secara otomatis angka 3-nya naik ke atas, teman-teman. Dan ada lagi contoh untuk kata-kata yaitu ataupun nama ilmiah CO2 pasti teman-teman menemukan kata-kata seperti ini. Angka 2 ini berada di bawah. Di sini kita akan blok terlebih dahulu. Di sini kita klik X yang ini, teman-teman, yang 2-nya di bawah, atau subscript. Yang ini namanya yaitu superscript. Nah, untuk langkah selanjutnya untuk membuat garis tengah pada tulisan, di sini kita akan contohnya, teman-teman, kita blok bidang. Nah, di sini kita pilih yang ini, teman-teman, ABC, strike through. Nah, secara otomatis ini ada garis di tengah pada kata-kata tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu cara merubah warna pada huruf. Di sini saya akan contohkan merubah warna. Contohnya reformasi ini warnanya warna merah. Di sini kita akan klik yang ini, teman-teman. Klik bagian titik di bawah, kita pilih warnanya, warna merah. Di sini contohnya warna biru. Nah, secara otomatis warnanya sudah berganti. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk merubah, contohnya merubah bentuk huruf dari kapital ke biasa ataupun sebagainya. Jika teman-teman ketikkan contohnya yang ini reformasi huruf awalnya yaitu R-nya kecil contohnya, daripada teman-teman mengetikkan satu persatu pada teks ini, di sini pada Microsoft Office Word ini sudah canggih. Di sini kita blok saja semuanya. Dan selanjutnya kita akan pilih yang ini, teman-teman. Ini cengkes ini. Kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Contohnya sentence base. Ini silakan kita klik. Nah, itu di awalnya itu huruf besar, dan di setelah titik itu hurufnya huruf besar lagi. Dan lowercase ini merupakan huruf kecil semua. Dan jika kita pilih uppercase itu huruf besar semua. Jadi kita klik capitalize each word, itu merupakan huruf besar pada awal kata. Nah, ini reformasi, R-nya besar, K-nya besar, bidang B-nya besar. Oke, selanjutnya yaitu toggle case. Di sini untuk awal dari katanya yaitu menggunakan huruf kecil. Dan di sini biasanya untuk penggunaannya yaitu merupakan sentence case. Jadi pada awalnya itu huruf besar, dan setelah titik itu memakai huruf besar. Contohnya ini proses, dan contohnya lagi yaitu salah satunya ini, teman-teman. Oke, untuk selangkah selanjutnya yaitu menentukan spasi antar baris. Nah, di sini untuk menentukan spasi antar baris ini merupakan dari baris ini pertama ke baris kedua dan hingga baris selanjutnya. Itu kita bisa atur jaraknya berapa, jarak spasinya, dengan cara kita blok saja terlebih dahulu. Nah, di sini untuk cara menentukan spasinya, jarak spasinya, di sini kita klik saja yang ini, teman-teman. Nah, ini yang ini, atau istilahnya dengan nama line and paragraph spacing. Kita klik. Di sini bisa kita atur yang
1.0, 1.1,5 ataupun 1,5 dan sebagainya. Nah, sekarang sudah berubah jarak spasinya. Dan selanjutnya kita akan menentukan spasi sebelum atau sesudah dari paragraf. Untuk caranya, di sini kita taruh terlebih dahulu insert point kita di akhir teks. Contohnya ini teman-teman. Nah, di sini kita akan pilih yang ini teman-teman, yang ini line and paragraph spacing. Dan kita akan pilih yang ini karena ini sudah dikasih spasi. Jadi kita akan buat terlebih dahulu. Dan di sini kita pilih yang ini teman-teman. Ya, karena di sini ada kata-kata remove, jadi di sini kita pilih yang add spacing. Jadi perbedaannya sudah jelas tadi teman-teman. Karena yang awal tadi sudah kita buat spasi otomatis pada langkah sebelumnya. Dan ini merupakan spasi setelah paragraf. Dan bagaimana untuk spasi sebelum paragraf? Di sini bisa kita taruh insert pointnya di awal paragraf. Kita pilih lagi nih dan add spasi before paragraph. Nah, di sini sudah kita mengatur spasinya di menu line and paragraph spacing. Dan selanjutnya kita akan atur terlebih dahulu spasi dari paragraf ini, dari paragraf pertama ke paragraf kedua. Kita pilih lagi dan kita pilih add spacing after paragraph. Dan selanjutnya yaitu menentukan perataan paragraf. Di sini ada 4 perataan paragraf, yaitu yang pertama alik text left. Fungsinya untuk membuat rata teks kiri saja. Nah, di sini selanjutnya yaitu alik center. Nah, di sini fungsinya untuk membuat teks rata tengah. Dan ini alik text right, yaitu membuat rata teks kanan. Dan yang di sini merupakan justify. Justify ini berfungsi untuk membuat teks rata kiri kanan. Jadi di sini kita akan contohkan untuk satu persatu. Contohnya yang ini teman-teman. Kita akan membuat ini yang di tengah, rata tengah. Jadi kita taruh saja insertion pointnya di sini dan kita klik yang rata tengah center. Nah, secara otomatis teks ini sudah pindah ke tengah. Jika kita klik yang ini, yang alik text left, nah tulisannya akan pindah ke sebelah kiri. Kita klik yang right, nah tulisannya pindah ke sebelah kanan. Dan kita pilih justify. Justify ini contohnya seperti ini teman-teman. Kita rubah ini dulu ke rata tengah. Ini kita pilih yang right. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Kita pilih center. Kita pilih rata kanan. Kita pilih justify. Jadi untuk justify ini merupakan yang umum dipakai. Malahan ini wajib dipakai untuk pada pengeditan teks dan dokumen. Dan selanjutnya kita akan mengatur yang namanya indentasi. Indentasi ini merupakan alinea pada sebuah paragraf. Contohnya ini akan dimajukan sedikit ke garis 1 cm ini teman-teman. Caranya di sini kita taruh saja insertion pointnya di sini. Kita tarik ini ke sini teman-teman, yang bagian atas. Ini yang namanya left indent. Left indent ini, first indent ini untuk garis pertama. Jadi ketika kita geser ini, maka teksnya akan mengikut sesuai dengan sejajar garis yang ini teman-teman. Ini untuk teks yang pertamanya pada awal baris, bisa teman-teman atur. Nah, di sini contohnya ada pilihan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita bisa mengaturnya seperti ini teman-teman. Di sini kita atur di sebelah sini. Nah, ini hanya sebuah contoh teman-teman. Dan selanjutnya kita akan pilih yang ini, kita atur terlebih dahulu, kita geser saja. Atau teman-teman memakai yang namanya tabulasi. Tabulasi ini yang ini teman-teman. Jadi kita tandai dulu yang di sini teman-teman.
Setelah kita tandai, ini ada tanda L. Jadi di sini kita di awal paragraf kita tekan tombol tab pada keyboard. Nah, secara otomatis ini sudah mengikuti tabulasi ini, teman-teman. Sudah sejajar dengan yang sudah kita tandai dengan tabulasi ini di 1 cm. Oke, teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat teks yang namanya akan diwarnai dengan warna contohnya kuning seperti kita kasih stabilo, teman-teman. Di sini caranya kita blok terlebih dahulu teksnya, atau contohnya yang kecil saja, negara ini. Kita pilih yang ini, teman-teman. Text high color. Kita pilih, kita klik saja. Untuk mengganti warna kita pilih saja panah ke bawah. Nah, di sini silakan teman-teman pilih warnanya sesuai dengan teman-teman inginkan. Oh, ini maaf, ini harus di. Nah, ini bisa teman-teman praktekkan sesuai dengan di laptop teman-teman sendiri. Oh. Nah, ini teman-teman bisa. Ini kita kasih seperti stabilo. Warnanya bisa kita ganti sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.